kembali menyaksikan NTV Prime, masih di segmen dialog. Kita bicara terkait sengketa Pilkada Jakarta, akankah 1 atau 2 putaran. Mas Aldi, ada beberapa alasan yang membuat pasangan Ridho ini mengklaim kalau misalnya ini ada banyak sekali kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Di antaranya adalah pendistribusian C6 atau undangan, ini yang tidak merata, kemudian juga ada peralihan suara, kemudian tingkat partisipasi pemilih yang rendah dan lain sebagainya. Bagaimana memastikan kalau sengketa atau klaim lawan ini tidak akan memengaruhi hasil KPU? Yang kita lihat kan bahwa alhamdulillahnya Mas Pram dan Bang Dul ini menang 50,07% ya dari perhitungan fakta dari C hasil ya. 0,7% yang kami dapatkan itu suara sekitar 2.900 suara. 2.920 atau 43 saya lupa. 0,07 ya? Iya 0,07. Nah dari 2.900 suara itu berapa persen memang yang bisa? Itu kan angka yang cukup jauh ya. Dan perbandingannya itu 50% plus 2.900 suaranya ya. Dan suara kami dengan suara Ridho pun juga sangat jauh. Kami menang dari seluruh kecamatan dan Kang Emil hanya menang di 2 kecamatan. Balik lagi tuh. Nah terus itu fakta yang pertama. Lalu kita bicara yang kedua adalah mengenai C6 pemberitahuan. Sekarang pertanyaannya gini, jangan seakan-akan yang tidak dapat pemberitahuan itu udah pasti nyoblos Ridho semua. Berarti gitu, kita harus mengkilas balik bahwa keyakinan Kang Emil ketika berangkat di Jakarta aja sudah sesumbar bahwa ingin menang 50%, bahkan sampai 58%. Tapi faktanya terjun bebas ke 38%. Seberapa yakinkah orang yang tidak terundang ini akan menyoblos mereka? Jangan sampai nanti orang yang tidak terundang ini malah meningkatkan suara kami yang semakin meninggalkan jauh dari pasangan Ridho. Sebenarnya di situ yang kedua. Terus habis itu lalu yang ketiga juga jangan seakan-akan bahwa kecurangan ini selalu disudutkan kepada yang menang. Ya kan? Bahwa kami juga banyak mengadukan ke Bawaslu, hal-hal yang kami gugat juga bahwa terjadi kecurangan juga kok di pihak-pihak lain. Ibaratnya kayak gitu. Dan ya menurut kami sudah ada namanya Bawaslu, Panwaslu, ya kan Pak KPU sebagai penyelenggara, ya kami terus mengupayakan apa yang terjadi pelanggaran menurut kami itu adalah pelanggaran, kami tetap sampaikan dan kami menghormati apapun hasilnya. Cuman menurut hemat kami bahwa ini sudah terlalu jauh untuk diperjuangkan karena ya lebih baik kita segera bergegas untuk bisa membangun Jakarta menyala. Itu aja sih. Oke, Mas Dodi, apakah gugatan dari Ridho ini bisa berpotensi untuk memengaruhi hasil KPU nantinya? Mas Dodi, boleh dinyalakan audionya? Iya Mbak, udah masuk ya? Ya. Ya, untuk sengketa ini kan hak pasangan calon ya, kami menghormati, silahkan kalau sengketa terkait dengan proses, silahkan ke Bawaslu, sengketa terkait dengan hasil di Mahkamah Konstitusi. Namun kami pastikan tahapan tetap akan berjalan sesuai dengan tahapan, yaitu rekapitulasi secara berjenjang dan akan tuntas di KPU Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 sampai tanggal 9 nanti. Jadi kalaupun ada sengketa terkait dengan hasil, tentu saja nanti keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang akan menjadi objek sengketa akan kami tetapkan dan kami berikan hak pasangan calon. Misalnya nanti rekapitulasi selesai di malam hari, kami akan tunda skorsing sampai nanti pagi hari supaya hak calon untuk mengajukan sengketa 3 hari, bukan 3 kali 24 jam ya, beda dengan pileg pilpres, itu tetap dapat terpenuhi. Ini bagian dari upaya kami memberikan hak bagi pasangan calon yang adil dan setara. Kalau memang nanti selesainya besok kita buka sore, kalau selesainya malam, kami akan skorsing dan kami penetapan akan dilakukan di pagi hari, supaya 3 hari ke depan pasangan calon yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi dengan lebih proper. Tentu saja ada kesempatan untuk perbaikan 3 hari lagi dari Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Muslim, mengantongi begitu banyak bukti kecurangan, kemudian angka partisipasi pemilih yang rendah, bagaimana tim Ridho ini melihat legitimasi pemimpin yang terpilih nantinya? Mbak Mona, kami koreksi sedikit ya, terkait apa yang disampaikan Mas Dodi tadi. Mengenai putusan Mas Dodi, itu 247, 2024 Mas Dodi, bukan 2004. Jadi jelas di situ Mas Dodi ada PSU 47 yang di PSU-kan. Jadi kami bukan memperbaikan fakta Mas Dodi. Jadi sekali lagi. Nah terkait ini Mbak Mona, tadi kan kalau misalnya Mbak Mona ada 47%
rakyat Jakarta tidak memilih di TPS, ya Mbak Mona lihat sendiri, apakah ini legitimate atau tidak gitu loh. Kan itu aja persoalan kan. Nah artinya kalau 47% rakyat tidak memilih datang ke TPS, belum lagi ditambah dengan suara yang tidak sah. Nah lalu kami bertanya, ya apakah ini legitimate? Nah artinya apa? Bahwa tingkat ketidakhadiran masyarakat, khususnya Jakarta saya sampaikan tadi, ini memang membawa pengaruh ya sebetulnya, membawa pengaruh. Kenapa memang ternyata rakyat tidak datang ke TPS itu jumlahnya nggak terlalu jauh dengan yang hadir gitu loh. Artinya mereka enggan hadir, nggak mau mencoblos, katakanlah bisa begitu, golput lah kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan legitimasinya? Kan begitu tahu. Tapi kembali lagi, semua itu kami serahkan kepada masyarakat Jakarta untuk menilai, Mbak Mona. Kira-kira gitu, Mbak Mona. Oke, tapi faktanya dari hasil rekapitulasi pleno kemarin, ini hasilnya 6 wilayah di wilayah di Jakarta ini mengunggulkan paslon Pramono Rano. Jadi apa yang akan diperjuangkan di sini, Pak Muslim? Ya, gini Mbak Mona, kita kan tunggu ya rekapitulasi tingkat provinsi Mbak Mona, karena ada satu kali lagi ya. Artinya kita tunggu rekapitulasi tingkat provinsi, seperti apa nanti keputusan dari provinsi. Nah tentunya kami akan memikirkan secara dalam. Akan seberubah apa Pak Muslim di tingkat provinsi nantinya? Apa Gimana, harapannya? Ya, gini Mbak Mona, kami menunggu ya, tetap kami menunggu, karena kami tidak bisa mendahului, tetap kami menunggu apa keputusan dari KPUD provinsi, karena kan sifatnya berjenjang, dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi. Nah tentunya sikap bahwa tim Ridho nanti akan kita putuskan setelah KPUD provinsi menyelesaikan semua tahapan pemilu dengan baik. Gitu Mbak Mona. Oke, Mas Aldi, apakah sudah siap kalau misalnya berlangsung 2 putaran, logistik masih aman? 1 putaran, 2 putaran, makin lama jadi komedi putar ini, muter-muter terus. Ya kalau kami sih intinya, apapun hasilnya kami siap memperjuangkan, karena yang kami perjuangkan ini bukan hanya sebatas Mas Pram dan Bang Dul aja, tapi kemauan seluruh masyarakat Jakarta. Jadi kami akan siap fight terus, apapun yang terjadi, mengawal. Karena ya menurut saya keputusan hari ini, hasil hari ini adalah hasil dari masyarakat Jakarta. Itu sih. Oke, jadi sudah siap ya dalam aspek logistik, langkah hukum, kalaupun ini jadi sengketa di Mahkamah Konstitusi nantinya? Oh pasti, kami sudah sangat siap itu. Dan yang paling pastinya kami sudah menyiapkan untuk segera bekerja 100 hari pertama. Oke, baik. Mas Dodi mungkin menanggapi tadi terkait dengan PSU dan tidak PSU, bisa diluruskan kembali? Tapi apapun itu hasilnya kita harus menunggu hasil keputusan MK, tapi mungkin bisa diperjelas lagi di sini. Iya, tadi yang mengkoreksi putusan MK 247 yang menyebut 2004 Pak Muslim, saya koreksi 247 2024. Saya tahu itu Rokan Hulu. Betul. Pak Muslim Ya. baca putusannya. Konklusinya apa Pak? Menolak apa menerima permohonannya MK? Menolak Pak. Jadi tidak ada PSU di situ. Karena persoalan C pemberitahuan. Jadi silakan mohon dikaji kembali dan menyampaikan ke publik dengan tepat, dan itu mudah di-download putusan MK 247 2024 Rokan Hulu, kesimpulan dari Mahkamah menolak permohonan untuk seluruhnya. Oke, Dan jadi tentu, kita sampai sekarang, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang atau pelanggaran administrasi, dan kami yakin sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan Mas perundang-undangan. Dodi, sebentar, saya potong Mas Dodi. Mas Dodi baca lagi di bawahnya amar putusannya Mas Dodi. Mas Dodi baca di amar putusannya, itu jelas Mas Dodi, amar putusannya mengadili. Di situ dalam pokok perkara mengabulkan permohonannya, menyatakan hasil perolehan suara calon, kemudian membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Mas Dodi. Jadi Mas Dodi itu jangan hanya hafal di konklusinya, ada baca di amar putusannya Mas Dodi. Tapi itu yang kami sampaikan Mas Dodi. Baik. Jadi Mas Dodi baca di amar putusannya, bukan di konklusi Mas Dodi. Ya apapun itu keputusannya, itu nanti di tangan majelis hakim yang terhormat ya di MK nantinya. Oke, Pak Muslim, ini kenapa angka partisipasi pemilih ini yang rendah? Tadi salah satu alasannya juga adalah karena calon yang di-endorse atau calon yang diusung ini nggak laku.
Tanggapan Anda bagaimana Pak Muslim? Wah, itu tidak benar seperti itu. Kalau dibilang tidak laku, tidak seperti itu. Karena program-program tentunya sudah dijalankan, sudah ada program-programnya. Bukan soal tidak laku, Mbak Mona. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini kan persoalan bahwa ada partisipasi masyarakat yang rendah, Mbak Mona. Itu kan hampir 47% Mbak Mona. Coba bayangkan Mbak Mona ada 47%, Jakarta tidak memilih. Bukan berarti ini seperti yang Mbak Mona sampaikan bahwa nggak laku di Jakarta sampai bilang tidak seperti itu. Itu menurut kami salah besar itu. Baik. Sekarang coba Mas Aldi menanggapi angka partisipasi pemilih yang rendah ya. Sama pertanyaannya, ini artinya calon yang diusung ketiga lah, tidak hanya saja Ridho, tapi tiga-tiganya ini kurang menarik di hati rakyat Jakarta. Kalau saya bisa menyangkal bahwa Mas Pram ini bukan kurang menarik, tapi baru muncul loh. Baru muncul saja sudah bisa memenangkan satu putaran 50,07% dengan jarak 2 bulan memperkenalkan Mas Pram ke publik. Berarti ini sebenarnya udah start yang bagus. Justru ya maaf ya, bukannya Kang RK ini, Kang Ridwan Kamil ini bukannya tidak laku, tapi dengan banyaknya followersnya di media sosial, 21 juta loh. Mas Pram cuma berapa? Perbandingannya jauh. Terus habis itu popularitasnya pernah dicanang-canangkan sebagai calon presiden Republik Indonesia yang berarti seharusnya popularitas itu sudah mentok. Semua orang udah pasti tahu Ridwan Kamil itu siapa. Tapi pertanyaannya kenapa hari ini bisa mencapai 39%? Dan masih menyangkal bahwa masih ada 47%, berarti sekitar 4 juta orang yang belum memilih. Balik lagi dari 47% ini nggak mungkin 47% yang memilih, nggak pernah ada sejarah 100% pemilu terlaksana ya, seluruh orang melakukan hak pilihnya ya. Dan balik lagi, dari 47% ini seberapa pedenya ini suara akan KRK? Justru malah kami yakin, kalau misalnya terjadi kemarin 47% ini memilih, itu malah melambungkan suara kami sangat jauh. Kenapa? Karena terbuktinya apa? Dengan popularitas yang sudah terbentuk di Kang Emil, dengan banyak kayak bermain di media sosial, ibaratnya popularitasnya sudah mentok lah. Yang awalnya dari 50% menurut survei, tapi sampai akhirnya landingnya di 38%. Ini tandanya sudah bukan bicara popularitas lagi, tapi ini bicara ketidaksukaan. Ini fakta, mungkin ada slip tang, ada program yang tidak nyambung di Jakarta, tidak rasional, tidak realistis. Sehingga berbanding terbaik kepada Mas Pram yang dari 0,1% landingnya di 50,07%. Berarti sini ada progres yang inline dengan pemikiran masyarakat Jakarta. Yang dimana ini kalau diterusin bisa bablas, bisa 60% mungkin suara kami. Tapi ngaku dong terbantu dengan suara anak Abah juga dan Ahokers. Oh pasti, tapi kan balik lagi, kenapa bisa ada suara anak Abah dan suara Ahokers? Karena pemimpin Mas Pram inilah yang berani menurunkan egonya untuk bisa menyatukan kedua belah pihak itu. Caranya bagaimana? Strateginya apa sih menyatukan kedua kubu yang sebelumnya sempat terpolarisasi begitu hebat sampai akhirnya dua-duanya sama-sama bisa duduk bersama mendukung Pram dan Dul? Pertama adalah Mas Pram mengadopsi dari seluruh program mantan-mantan gubernur dari zamannya Bang Foke, Pak Sutioso, ya kan, Pak Ahok, sampai terakhir ke Pak Anies. Mas Pram mau menduduk bareng dengan para gubernur sebelumnya itu dan juga berdiskusi dan belajar. Bukan seakan-akan orang yang paling tahu Jakarta. Justru malah belajar ingin memaksimalkan apa yang sudah dibuat oleh gubernur-gubernur terdahulu. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua juga adalah Mas Pram ini bisa bisa mengeluarkan program-program yang menurut saya anak Abah dengan Ahokers. Itu satu kok kunci. Itu benar masyarakat Jakarta banget. Itu rasional. Dan Mas Pram itu selalu membuat program yang benar-benar rasional. Rasionalnya apa? Kayak misalnya contoh, mengembalikan lagi pasukan oranye, terus membuat Trans Jabodetabek, membuat daycare setiap gedung, itu bisa dilaksanakan dan anggarannya pun juga sangat bisa direalisasikan. Tapi tidak seperti membuat PIK menjadi seperti Dubai, di sisi lain pingin buat bangunan vertikal di atas setiap transportasi. Biayanya dari mana? Kami aja membuat program sederhana aja sudah mempersiapkan biayanya dari Jakarta Fund. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi menurut saya itu adalah kunci-kunci yang terajut, rasionalitas itu yang akhirnya membuat masyarakat Jakarta walaupun tidak mengenal Pramono Anung tapi menyukai programnya. Itu sih.
Baik, Pak Muslim, kan sebelumnya ini sempat digadang-gadang ya pilihan atau sosok pemimpin yang diidam-idamkan warga Jakarta itu 3 ya. Pasti tahu ya semuanya, Anies, secara berurutan ya, Ahok dan kemudian Ridwan Kamil. Nah, Ridwan itu ada loh masuk dalam konstelasi ya perhitungan konfigurasi politik untuk Pilkada Jakarta. Dan sebelum muncul yang namanya Pramono dan Dul ini, Ridwan Kamil juga angka elektabilitasnya itu lumayan baik ya ketika masih jadi paslon tunggal, masih belum ada calon independen dan lainnya. Kemudian terjerembab ke angka 30%, itu kaget atau bagaimana? Mbak, sorry, saya nggak menanggapi masalah itu, Mbak ya. Artinya sekali lagi bahwa banyak faktor sebetulnya. Kan ini saya kembali lagi ya, menyoroti masalah ketidakhadiran lah, Mbak ya, sekitar 47%. Kalau soal terjerembab atau tidak, saya kira saya tidak bicara terlalu jauh mengenai itu. Nah, yang perlu kami luruskan sekali lagi bahwa partisipasi, Pak, partisipasi masyarakat yang rendah, ini sangat rendah, 47%. Ada salah satu faktor juga, ini yang menyebabkan suara dari Ridho ini bisa berkurang gitu loh. Kenapa? Karena sekali lagi Pak Mona, bahwa banyak pemberitahuan yang tidak hadir, yang tidak masyarakat yang tidak datang ke TPS, dan kami mengumpulkan fakta, mereka adalah pemilih Ridho. Kan gitu Mbak Mona. Kok bisa tim Ridho yakin banget kalau yang tidak datang ke TPS ini akan mencoblos untuk pasangan Ridho? Apa yang menjadi alasan? Kami kan gini Mbak Mona, kami ini kan menginvestigasi warga ya, kami menginvestigasi warga, kami tanyakan juga ke warga tersebut, kenapa kenapa misalnya mendapatkan pemberitahuan tidak mencoblos misalnya. Ya mereka menjawab, sebetulnya Pak, kami itu mau mencoblos Ridwan Kamil Suswono, tapi kami tidak mendapatkan pemberitahuan. Nah, itu hasil investigasi yang kami dapatkan dari berbagai saksi yang memang kami temukan. Jadi, adakah korelasinya bahwa 47% rakyat tidak memilih? Itu pasti ada, Mbak. Di nilai tersebut 47% tersebut, saya bisa pastikan, saya katakanlah bahwa ada pemilih Ridho di situ. Nggak mungkin tidak, Mbak. Oke, dan dari 47% itu nantinya bagaimana menghitungnya agar bisa melampaui keunggulan dari pasangan paslon nomor urut 3 ini? Itu akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Pak Muslim dan juga Mas Aldi. Kita akan break dulu, tetaplah bersama kami.